yang membuat dia tuh nggak percaya kalau keluarganya itu sudah meninggal semua kecuali neneknya itu. Assalamualaikum bun, thank you banget udah mampir video ini. Dan kali ini Elsa akan membahas sesuatu yang lagi viral di TikTok nih, mengenai serial Upin dan Ipin. Sebenarnya isu-isu yang kayak begini tuh udah banyak dari dulu, cuman dulu pernah booming, terus sekarang booming lagi tuh, tapi dengan versi cerita yang lain. Kenapa yang sekarang viral banget? Karena ada salah satu video yang menunjukkan kuburan Upin dan Ipin. Dan yang uniknya itu, kuburan itu berada di Indonesia. Nah, untuk kalian yang penasaran kebenarannya kayak apa, yuk tengok video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya mohon maaf banget karena kesehatanku tuh lagi nggak fit. Jadi suaranya kayak begini gitu kan, bindeng-bindeng gimana gitu. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur! Sebelum kita masuk ke rumor yang ada di TikTok sekarang, kita flashback dulu ke rumor sebelumnya, yaitu Upin Ipin adalah sosok fantasinya Kak Ros yang datang ke mimpinya Kak Ros pada saat Kak Ros ini tuh terbaring koma. Nah, inilah yang menjadi alasan Kak Ros memiliki boneka Upin dan Ipin saat kecelakaan. Jadi rumor yang pertama ini adalah sosok Upin dan Ipin yang mengisi alam bawah sadarnya Kak Ros. Tapi hingga sekarang rumor itu tuh tidak terbukti kebenarannya. Oke, kita langsung masuk aja ke rumor yang lagi viral di TikTok ini. Isu yang lainnya mengatakan bahwa Upin Ipin merupakan hayalannya Opah yang selalu bersedih karena ditinggalkan oleh cucu kembarnya itu. Semua ini dikuatkan karena beredarnya sebuah video di TikTok yang menjelaskan mengenai asal-usul serial Upin dan Ipin ini. Oke, kita langsung tengok aja videonya kayak mana gitu ya. Jadi memang benar Upin dan Ipin itu ada di dunia nyata, yaitu tepatnya di kampung halaman saya. Sekarang saya lagi ngerantau di kota lain. Dan sebenarnya di sebelahnya tuh ada tuh kuburan kedua orang tuanya, tapi nggak disorot ya, karena yang banyak orang-orang tahu kan cuma Upin dan Ipin saja. Upin dan Ipin ini memang merupakan satu keluarga yang mengalami tragedi kecelakaan ketika mereka sedang berlibur ya. Kalau nggak salah memang tahun 95, jadi saya baru lahir tahun 95. Dan ketika kecelakaan terjadi, si Upin ini memang langsung meninggal di tempat kecelakaan bersama dengan kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ternyata opanya tidak ikut dalam tragedi tersebut dan opanya menunggu di rumah saja. Jadi ketika kecelakaan terjadi, yang meninggal itu Upin, kedua orang tuanya gitu. Sedangkan Ipin dan Kak Ros itu masuk rumah sakit. Tapi Ipin itu selang beberapa bulan akhirnya meninggal dunia karena koma ya, kalau saya dengar. Video ini tuh udah ditonton sampai 40 juta kali. Wow. Dan itu tuh cuman dalam waktu 1 hari doang. Gila sih, ini banyak banget. Gila, itu tuh banyak banget ya lah, langsung viral ya. Oke, berdasarkan video tersebut ada sebuah makam Upin dan Ipin. Kalau Upin itu meninggal tahun 1995, sedangkan Ipin itu 96. Jadi beda tahun gitu kan. Karena Upin ini meninggal langsung di tempat, sedangkan Ipin koma dulu baru meninggal. Dan ternyata kecelakaan ini membuat Kak Ros mengalami depresi berat yang membuat dia tuh nggak percaya kalau keluarganya itu sudah meninggal semua kecuali neneknya itu, yaitu Opah. Nah, serial Upin Ipin yang sekarang ditayangkan di TV katanya merupakan halusinasi Opah yang kangen rindu dengan cucu-cucunya ini. Opah selalu membayangkan bahwa cucunya ini tuh masih hidup dan bermain dengan segala macam kenakalannya itu. Nah, kabarnya menurut pengguna TikTok yang menyebarkan video itu mengatakan bahwa selain Kak Ros dan juga Opah, ternyata ada sosok lain yang ada di dunia nyata, yaitu Mail dan juga pedagang keliling. Pemilik akun TikTok ini meyakinkan bahwa kisah Upin Ipin itu berasal dari Indonesia, lalu diadaptasikan oleh Malaysia dan menjadi serial animasi Malaysia. Walaupun begitu, dari kedua teori konspirasi ini, ya pokoknya dari kedua isu ini, itu masih belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun ada satu jejak digital di masa lalu dari sebuah media artikel fokusmalaysia.my tanggal 26 Desember 2013. Ada beberapa fakta menarik yang bisa kita ambil kesimpulannya gitu kan. Fakta yang pertama, film Upin dan Ipin diproduksi oleh Les Kopaku Production yang didirikan oleh Burhanuddin Razi dan istrinya Ainon. Fakta yang kedua, meski sukses karena tokoh animasi Upin dan Ipin, tapi Burhanuddin ini mengaku sama sekali tidak menyukai kartun. Oke. Kita lanjut. Fakta yang ketiga, pada awalnya pasangan suami istri tersebut ingin meluncurkan film drama dari perusahaannya itu.
Jadi bukan film serial kartun, tapi film drama yang tadinya mau diluncurin tuh. Kata Burhanuddin Razi, di saat yang sama, kami mendengar anak-anak di Malaysia suka menonton Mickey Mouse dan Tom and Jerry. Maka istri saya menggagas pembuatan film anak-anak yang mengusung budaya Malaysia. Nah, itu kata Burhanuddin Razi. Kita lanjut ke fakta berikutnya. Fakta yang keempat, Upin Ipin lahir dari hobi membuat animasi dan diciptakan secara kebetulan tanpa tujuan bisnis sedikit pun. Fakta yang kelima, tanpa diduga film Upin Ipin itu malah sukses besar di pasaran dan mencetak banyak uang sejak launching perdana pada tahun 2007. Emang sih, karena emang aku pun nonton Upin Ipin tuh udah lama banget. Fakta lain yang gak kalah menarik adalah sang pendiri Les Kopaku Production, yaitu Burhanuddin Razi, tercatat pernah berstudi di Institut Teknologi Bandung ITB. Orang Indonesia tahu lah ya ITB itu di mana. Nah, fakta selanjutnya, namun studi di ITB itu ternyata tidak diselesaikan oleh Burhanuddin karena harus kembali ke Malaysia. Kemudian dia melanjutkan studinya di Universitas Teknologi Malaysia UTM, lulus pada tahun 1982. Fakta yang ke-8, sementara pembuatan animasi tokoh-tokoh di film Upin Ipin itu dikerjakan oleh 3 kreator animasi yang handal di Malaysia. Yang pertama itu adalah Moh Nizam Abdul Razak, yang kedua itu ada Moh Safwan Abdul Karim, lalu yang ketiga itu Usamah Zaid. Ya, itulah beberapa fakta yang aku temukan di beberapa artikel. Oke, jadi menurut kalian bagaimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Cuman yang pasti, orang yang pertama kali menulis serial Upin dan Ipin ini adalah istrinya Burhanuddin sendiri, yaitu Ainon. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, kalau begitu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.